Tuhan berikan kepada kami semua sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman kami, mendengarkan firman-Mu dan bercengkrama Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi sebelumnya saya sempat berpikir sih, ini komputernya hebat banget ya. Waktu Noni bilang ini langsung begini gitu, bisa ternyata ada AI di belakangnya. Wah, ini komputer kayak voice control gitu ya. Kayaknya wah luar biasa. Jadi pengen tahu gimana cara kontrolnya. Padahal IT. Padahal saya juga bingung. Hebat banget. Oke, sebelumnya buat yang belum tahu atau belum mungkin sebanyak udah tahu ya, nama saya Hendrik. Saya kesini sama istri saya di depan, namanya Samantha. Boleh dipanggil Samiati juga, ada nama Indonesianya. Jadi lengkap gitu ya. Mulai dari mana ya? Oh ya, sebelumnya saya cuman mau telling you what ya, persekutuan kita di sini itu saya kadang-kadang ngebayangin seperti zaman gereja awal mula-mula setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini gitu ya. Jadi murid-muridnya dan beberapa orang kumpul bersama. Mereka juga nggak tahu mau ngapain ya, bingung kali ya, nggak punya cuman belajar dari Tuhan Yesus selama mengikuti Tuhan dalam waktu yang singkat gitu ya. Ya mereka cuman trying to keep the fight gitu ya. Jadi saya kebayang 2000 tahun yang lalu dari persekutuan yang sekecil itu sekarang jadi billions of people gitu ya percaya dari small seed gitu ya. Jadi saya juga one day kalau gereja ini jadi mega church, Amin. kalau jadi mega church atau jadi gereja yang besar, jangan ketawa, jangan menganggap remeh. Itu semua sebenarnya juga dari awal dari persekutuan yang kecil gitu ya. Kalau suatu waktu kita maju, kita diberkati, regardless saya bisa menyaksikan atau enggak ya, keep it stay, keep it humble, keep it this atmosphere gitu ya. Walaupun in dalam bigger scale nanti ke depannya, puji Tuhan ya. Dan juga cuman sedikit background, saya ini bukan pendeta, saya nggak punya pendidikan teologi yang gimana. Jadi punten ya kalau ini message-nya tuh simple, sederhana. Tapi juga saya mau nunjukin sebenarnya each one of us here bisa berdiri di sini untuk share gitu loh. Jadi nggak harus pendeta, nggak harus yang punya pendidikan teologi ya gitu ya untuk share gitu ya. Tapi bukan berarti nggak penting ya. Saya juga kalau buat orang yang punya kesempatan untuk belajar teologi itu bagus karena message yang disampaikan walaupun sederhana, walaupun berat, tapi berdasar dari teologi yang benar gitu ya. Jadi itu penting, buat saya itu penting. Tapi bukan berarti yang belum punya kesempatan pendidikan itu jadi malu gitu ya. Kayaknya no. Bisa share, walaupun cuma 5 menit. Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya sebenarnya ini cerita dari yang mungkin setiap orang sudah tahu dari sekolah minggu ya. Ini dari kitab Kejadian 22. Nah, sebelumnya saya mau share sedikit background kenapa saya end up pilih ini. Bulan Agustus kemarin saya sempat ke Indonesia. 2 minggu. Di situ saya sempat ketemu dengan ibu guru sekolah minggu saya yang sudah mungkin sekitar 20 atau mungkin lebih dari 20 tahun nggak ketemu. Ya, kami makan siang terus ngobrol-ngobrol. Dia sudah umur 70. Terus dia cerita-cerita, wah inget nggak dulu begini gini. Terus di percakapan itu sempat bicara, oh inget nggak dulu kamu pernah sharing cerita sekolah minggu tentang ini gitu ya, kamu nervous gitu ya, nggak tahu gimana, ceritanya cuma selesai dalam waktu 2 menit gitu kan, pertama kali gini. Terus saya ingat pertama kali cerita yang pernah saya share itu tentang Abraham. Biasa ya, guru sekolah minggu ada bukunya gitu kan, tentang Abraham gitu ya. Ceritanya tuh udah
cerita yang dari ribuan tahun, ratusan tahun semua orang udah tahu. Semua orang udah tahu Abraham mempersembahkan anaknya, Tuhan mau ngetes gitu ya, sampai akhirnya yang dipersembahkannya domba beneran gitu ya, karena Tuhan ingin melihat hatinya Abraham. Semua orang sudah tahu ceritanya, itu udah yang mungkin buat orang yang udah dengar ini ratusan kali ya udah nothing special gitu ya, karena udah saking seringnya. Jadi kadang-kadang kita itu dengerin cerita Alkitab dari Bible itu jadi ya saya udah tahu ya, it's great story and everything. It is benar great story. Tapi saya juga dulu ngalamin gitu. Jadi akhirnya waktu di Jakarta sempet abis ngobrol-ngobrol sama guru sekolah minggu saya itu, terus saya sempet waktu saya pulang, saya balik lagi, inget lagi saya dulu cerita ini 20 tahun yang lalu. Jadi ketahuan deh umurnya. Gak apa-apa, yang penting gak ada wrinkle ya. Jadi saya cerita, terus saya balik lagi saya cerita, oh dulu tuh saya pernah cerita tentang ini. Terus saya waktu di Jakarta itu, saya biasanya pagi-pagi itu saya seneng jalan kaki pagi-pagi karena belum terlalu panas ya. Jalan kaki pagi-pagi, put my earphone gitu ya, sambil jalan, sambil ya dengerin ini. Terus saya sempat jadi mikir lagi ini tentang kejadian 22 Abraham begitu ya. Terus saya pulang, saya sempat baca lagi. Saya baca lagi dari, nanti kita baca sama-sama gitu ya. Saya baca lagi, ya gitu aja gitu ya. Ya cerita Abraham kayaknya udah nggak ada yang spesial gitu ya, nggak ada yang spesial gitu ya. Ya udah, besokannya saya tetap baca lagi, terus jadi saya makin lama jadi curious gitu ya. Kayaknya ada pasti lebih dari cerita ini gitu. Terus saya sempat mundur 1 chapter gitu ya, mundur lagi 1 chapter gitu ya. Jadi saya belajar sedikit, oh ternyata itu setelah beberapa hari saya mulai baca, jadi saya ada merasakan bulk moment like got it gitu ya. Cerita ini tuh sebenarnya it's so powerful gitu ya, very very powerful. Dan kita akan baca sama-sama ya. Mungkin Daniel bisa baca Kejadian 22 ayat 2, terus kita jump 16-13 terus 16-18. Itu maksudnya 16-13 itu 6 mungkin. 6 sampai 13 mungkin. Iya, 6, sorry. Ayat 6 sampai 13. Ya, Paulus 16. Ayo, kita baca ayat 2, kemudian 6 sampai 13, kemudian 6 sampai 18. Silakan Daniel. Kejadian 22 ayat 2. Ya. Ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 16. Dan Abraham 16 ya, bentar. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." 17-19.
Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Nah, ini cerita yang dari ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun yang kita sudah baca, kita sudah tahu, tapi karena saking seringnya kita dengar cerita ini, jadi kita sepertinya udah kayak udah tahu, saya udah tahu, it's beautiful message, ya udah gitu aja, gitu ya. Nah, saya juga mau kasih tips. Jadi pengalaman saya itu dari cerita ini sampai jadi saya buat curious itu memang butuh waktu, gitu ya, butuh waktu. Kadang-kadang saya juga nggak bilang kita mengerti setiap chapter dari Bible itu inside out, apalagi kata kita bilangan. Jujur aja ya, ada beberapa pasal atau chapter di Alkitab itu memang sulit untuk kita mengerti gitu ya, dan butuh waktu lama. And it's okay kalau kita nggak langsung paham cerita atau ajaran dari firman Tuhan bisa langsung dimengerti. It's okay, setiap orang beda. Ada yang bisa langsung mengerti, ada yang butuh sampai lama, tahunan. Saya mungkin one of them gitu ya. Jadi saya pertama juga ya udah gitu aja. Terus begitu saya reverse back lagi, saya lihat mundur beberapa chapter lagi. Kadang-kadang jadi kita bisa tahu konteksnya di situ tuh apa gitu. Jadi cuman bukan sekedar script sudah gitu ya. Jadi kita tahu konteksnya itu apa di saat itu, di saat itu, di zamannya itu, di kebudayaannya itu, apa yang custom waktu itu gitu ya. Jadi teksnya itu tuh begitu, memang konteksnya di situ, dengan suasana di situ, dengan culture-nya di sana. Jadi kita lebih paham. Nah, di situ jadi saya lihat, jadi ini kejadian dua-dua ini walaupun ceritanya udah banyak didengar, it's such a powerful story. Pertama kali Abraham itu yang kita tahu dia punya Ishak pada saat usia 100 tahun. Ya, Tuhan menjanjikan keturunan untuk Abraham, dan Abraham dengan imannya dia percaya Tuhan akan berikan dia keturunan. Walaupun along the way ada caranya yang tidak benar ya. Kita tahu dengan cerita Hagar segala macam. Tapi Tuhan inginkan anak dari Sarah. Waktu itu ya kita tahu juga Sarah sudah berumur, sudah sangat tua, sudah 90 tahun. Saya nggak kebayangin di zamannya itu laki-laki umur 100 tahun, perempuan umur 90 tahun diberkati anak. Saya nggak bisa ngebayangin. Tapi mungkin konteksnya di zaman dulu itu mungkin orang-orang sehat, ya, fisikalnya dia kuat, mungkin nggak banyak polusi, makanannya bagus, nggak banyak terlalu terkontaminasi hidupnya. Jadi mungkin umur 100 tahun it's like this, mungkin ya, saya juga nggak tahu. 90 tahun perempuan masih bisa melahirkan anak gitu ya. Itu buat saya it's a miracle. It's a miracle by itself gitu ya. Karena memang udah tua di umur segitu untuk punya anak. Jadi buat saya itu Abraham dan Sarah diberikan seorang anak itu benar-benar sebagai janji Tuhan yang tergenapi. Karena Tuhan pernah menjanjikan dulu, mungkin juga dan Abraham memegang teguh pada janjinya Tuhan. Karena dia percaya janji Tuhan itu nggak akan mungkin diingkari. Dia punya fight yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti ditepati. It's just a matter of time, gitu ya. Dan Ishak itu adalah buat saya kebayang gini ya. Saya sendiri punya anak laki-laki, punya anak satu. Jadi rasanya itu mungkin buat kita sebagai orang tua in general gitu ya. Our children kayaknya itu our future gitu ya. Our legacy gitu ya. Our miracle gitu ya. Dan juga merasa kayaknya it's such we will do everything for them. Kita sekolahin dengan baik, kita didik dengan baik, sebisa yang kita mungkin. Jadi we put a lot of effort gitu. Jadi kadang-kadang anak itu become our everything, segalanya gitu ya. Which is a lot of for parents itu suatu hal yang common for everything.
Tapi di saat di cerita ini diberitahukan Tuhan mengetes Abraham to give up your everything. Anak yang kamu kasihi, anak yang saya sudah janjikan, Tuhan sudah genapi, tapi saya mau lihat kamu serahkan anak itu kepada saya. Tuhan take again. Jadi di sini saya melihat, wah, kadang-kadang tuh di kehidupan kita punya Ishak gitu ya. Kita punya Ishak dalam kehidupan kita, mungkin dalam bentuk pekerjaan, our everything. Atau mungkin bisnis. Wah, saya sudah merintis bisnis ini sudah ratusan tahun. Sudah puluhan tahun bisnis yang saya rintis dari awal, atau karir yang dari awal, atau mungkin relationship yang saya udah rintis dari jauh-jauh, our everything. Seperti Abraham, Ishak is our everything. Kadang-kadang kita juga punya Ishak dalam kehidupan kita. This is my everything, ya, karir, hobi. Yang levelnya itu bahkan bisa melebihi Tuhan. Relationship saya bisa melebihi Tuhan. Bahkan bukan mungkin education saya juga bisa melebihi dari posisinya dari Tuhan. Karena kita so obsessed, kita so everything. This career is everything. Saya dulu begitu. Career is so everything. Atau mungkin business is so everything buat saya. Tapi kadang-kadang di satu saat kita bisa menghadapi momen we have to give up our everything. Apa yang kita anggap my everything, kadang-kadang Tuhan ingin melihat our everything itu lebih dari Tuhan, ya, atau lebih dari Tuhan. Nah, untuk di cerita ini konteksnya saya cuma mengambil contoh di sini. Tuhan tidak mengambil Ishak. Tuhan tidak mengambil Abraham's everything. Tuhan hanya mengetes gitu ya, apa your everything itu melebihi dari saya. Dan kita tahu di cerita ini ternyata enggak. Abraham rela memberikan his everything, his legacy, his even only son gitu ya, yang Tuhan udah janjiin, tapi ternyata itu tetap tidak melebihi dari Tuhan gitu ya, his everything. Kita tahu dari story itu. Nah, jadi waktu Abraham menyerahkan Ishak, waktu dia membuat altar gitu ya, sebagai orang tua kita tahu, kita juga belajar dari sini. Waktu Ishak bertanya, mana dombanya? Kebayang nggak kalau kita di posisi orang tua gitu ya? Misalkan contohnya kita kehilangan pekerjaan, kita nggak ada uang gitu ya. Tapi juga kita mau make sure anak-anak kita, we still can have food gitu ya. Kita nggak mau bilang terlalu vulgar ke anak-anak kita gitu ya. Wah, nggak ada uang sama sekali. Kadang-kadang ya udahlah, bisa minjem dulu gitu kan. Jadi nggak usah agak ditutupin sedikit gitu ya. Oh, we'll be okay, we'll get another job. Itu biasanya orang tua seperti itu. Dan Abraham melakukan hal yang sama, mengcover a little bit. Oh, don't be worried, Tuhan akan sediakan dombanya. Walaupun sebenarnya kamu dalam hatinya you gonna be the one being sacrificed gitu ya, karena waktu itu memang tidak ada dombanya gitu kan. Nah, dia dalam cerita ini itu Abraham waktu menaruh di dalam Ishak di atas mezbah itu bukan berarti dia tahu dia akan kehilangan anaknya, anak yang sudah dijanjikan, my everything gitu ya, yang ditaruh di atas mezbah itu untuk diambil dan siap kalau Ishak ini memang akan diambil oleh Tuhan. Abraham punya dia waktu itu saya yakin sudah ready to let go. Udah ya udah, this is my everything, walaupun berat tapi Tuhan ambil, saya siap gitu ya. Tapi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, siapalah kita dibandingin Abraham. Begitu kadang-kadang Tuhan ingin ambil our everything ya, our career, our business yang sudah dirintis sekian tahun, our everything gitu ya, sekali waktu Tuhan mau ambil. Itu respons kita pasti stres ya. Kita manusia, kita sudah berusaha sehebat mungkin, dan juga kita hidup di dalam lingkungan yang values
control gitu ya. Especially kita di Australia, in the West. In the West itu orang suka everything have to be under control, ya. Everything compliance, everything kita usahakan sebaik mungkin. It's nothing wrong with that, nothing wrong. Kadang itu bagus, kita bersiap-siap, kita be prepare gitu ya. Dan juga self determination gitu ya. Kita selalu dalam komunitas in this world, kalau kita give up on everything gitu ya, kita dianggapnya kalah. You lose everything gitu ya. Atau kita punya teman yang mungkin bisnisnya seperti mau hancur atau gimana, kita juga di encourage ya, kita selalu encourage, dan saya juga mengencourage, jangan cepat menyerah, ya kan? Itu bagus, dan itu memang saya anjurkan begitu. Jangan berarti udah menyerah, Tuhan mungkin mau ambil bisnis kamu, ya udah lepasin aja. Not that easy, not that easy, not that easy. Karir yang saya bangun sekian lama, Tuhan ambil dalam waktu yang singkat. It's not easy. I can tell you, it's very 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 hard gitu ya. Tapi juga kita harus, di satu sisi kita nggak boleh easy said and done gitu ya. Kita harus tetap kita encourage gitu, kita kasih semangat, jangan cepat menyerah, karena kita juga harus punya ada sense of resilience ya. Kita harus tetap coba lagi, jangan give up. It's okay, it's the right things to do, it's the right attitude ya. Bukan berarti kita menyerah begitu aja udah pasrah gitu ya. In real life enggak gitu. Tapi bedanya kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita menghadapi masa-masa sulit seperti itu, kita harus give up our everything gitu ya. Kita memang nggak akan tahu apa saya harus give up, apa saya harus coba lagi. Banyak a lot of noises yang kita dengar dari teman, bahkan dari orang-orang yang kita percayai. Tapi ingat, dengan hikmat dari Tuhan, Tuhan akan meng-guide kita to quit at the right time, gitu ya. Mungkin kita nggak tahu bisnis ini kita harus hilangkan, harus kita let go. Karir yang saya sudah bangun sekian tahun saya mau berusaha mungkin, tapi mungkin ada waktunya di saat yang tepat dengan hikmat Tuhan, quit at the right time. Ya, kita nggak tahu kapan itu ya. Jadi itu so unknown gitu ya. Contohnya istri saya tahun lalu itu bekerja di sekolah public school gitu ya, kayaknya secure jobs gitu ya, part time, most likely kerja di private sector, di sekolah, apalagi sekarang lagi desperate for teacher gitu ya. Selama kita tidak sebagai guru, selama tidak doing something really really bad, pekerjaannya mungkin relatively secure gitu kan. Tapi kadang-kadang to certain degree so many things gitu ya. Jadi kita harus ada come to the point, apa sih, harus let it go gitu ya, harus let it go, harus gini. Ya istri saya berusaha coba lagi, pasti kan namanya kita harus resilient. Jangan ya pekerjaan suasananya tidak enak di kantor, baru kerja seminggu resign gitu ya. Itu juga mungkin bukan attitude yang baik gitu kan. Kita harus berusaha gitu. Tapi quit at the right time itu dibimbing oleh Tuhan, itu it can lead us for something better. Nah, jadi waktu saya lulus kuliah, saya by grace of God ya, by grace of God. Baru sekarang saya bisa bilang by grace of God. Dulu itu bukan by grace of God, by my power, by my ability gitu ya. Saya bisa, puji Tuhan, diberi karir yang menurut saya itu luar biasa gitu ya. By grace of God. Saya tidak pernah kuliah di luar negeri. Saya tidak pernah kuliah yang mewah-mewah atau gimana. Saya diberi kesempatan bisa bekerja di Singapura. Kemudian saya sempat kenal beberapa network yang cukup baik gitu ya. Saya ke Australia. Kemudian saya bisa bekerja di New Zealand lagi gitu ya. It's such a career saya itu dalam waktu less than 10 years itu luar biasa growingnya. Dan saya very proud gitu ya. Saya very very proud karena itu it's my achievement gitu, my everything. Saya bahkan sempat hampir dijanjikan untuk pindah ke Amerika. Itu sebelum 2008 waktu GFC. Saya sempat dijanjikan sebuah posisi
di Amerika, di kantor Amerika. Itu it's such achievement gitu ya. Saya bukan siapa-siapa, tapi itu karirnya start become my everything. Saya juga jarang ke gereja karena juga memang udah capek gitu ya, kerja, karirnya luar biasa. It start become my everything. Sampai akhirnya saya mengalami masa global financial crisis tahun 2008. Itu banyak sekali perusahaan tutup gitu ya, and jadi saya one of them yang di redundant waktu itu. Jadi karir yang dijanjikan mau kesana tidak ada dalam waktu cepat sekali gitu ya, cepat sekali. Jadi itu karir yang saya sudah bangun sekian lama dan I was proud dengan itu diambil dalam waktu yang cepat sekali, dan itu seperti apa ya? Seperti kayak mimpi gitu ya. Maksudnya usaha 10 tahun lebih itu hilang dalam waktu. GFC ditutup, seminggu kemudian saya di redundant, 40 orang lainnya juga di redundant waktu itu. Jadi kita semua ya udah kehilangan pekerjaan, dan I was so proud. Saya pikir saya mau pakai network saya, kenalan gitu ya, mau cari kerja, cari sini gini. Itu somehow waktu itu tertutup semua, nggak ada satupun lowongan pekerjaan atau teman-teman saya bisa reference gitu, nggak ada jalan terbuka. Sampai akhirnya saya came to the lowest point dan saya gave up on career gitu ya. Saya gave up on my everything. Saya give it up sampai akhirnya saya sudah let go. Saya bilang ya udah, ini mungkin udah selesai. Saya mau pulang ke Indonesia. Gitu. Intinya targetnya begitu. Saya udah selesai, saya mau pulang ke Indonesia. Ya, bit of road trip sedikit di New Zealand, terus kemudian saya pulang ke Indonesia. Itu goalnya, itu yang ada di. Tapi saya waktu itu sudah gimana ya, sudah peace gitu ya. Tapi prosesnya itu pasti sulit sekali. Saya cuma shorten the story. Prosesnya itu very difficult, tapi akhirnya saya udah nerima, saya ikhlas. Ya udah, ikhlas. Saya pikir saya mau pulang ke Indonesia. Nah, ternyata itu pikiran saya, udah selesai pulang ke Indonesia, we'll see how it goes. Intinya gitu aja udah. Saya nggak ada bitter, nggak ada feeling like stress sampai bagaimana pun juga nggak. Tapi ya udah, saya udah selesai. Rasanya tuh lebih enteng waktu itu. Saya gave up my everything. Seperti setelah itu ya udah selesai. Happy, tapi saya selesainya itu happy. Saya relax, saya nggak bitter, nggak apa, ya udah. Setelah saya itu, ternyata setelah saya give up on everything, Tuhan peringatkan lagi. Saya kembali lagi, ya seperti anak yang terhilang kali ya. Kembali lagi, gini-gini ya. Tapi ya waktu itu saya, I feel my life is already different, gitu ya. Saya nggak akan mungkin bisa lagi sama seperti dulu. Jadi bukan berarti saya nggak mau kerja ya, tetap harus kerja. Tapi udah melalui fase God really changed me gitu ya. Masa dimana I already gave up my everything, change everything. Ternyata setelah saya gave up on my everything, Tuhan tidak mengambil my everything at all. Seperti Abraham cerita ini. Abraham mau Tuhan menyuruh Ishak untuk mempersembahkan, kamu harus bunuh Ishak gini ya, kamu akan kehilangan Ishak. No, saya bahkan waktu itu after I lost my everything, ternyata itu saya nggak even lost everything. Saya merasa Tuhan ingin ambil your everything, gitu ya. Setelah God winning my heart, gitu ya, saya berserah my everything, udah serahkan semuanya, udah nggak ada pikiran apapun lagi. Ternyata dalam waktu yang singkat itu di zamannya masih GFC. 2 minggu kemudian setelah habis saya road trip segala macam, pikirannya kan udah ready pulang ke Indonesia. Saya dapat telepon dari sebuah perusahaan di Australia. Waktu itu saya pernah ngelamar kerja, saya sampai nggak inget, saya sampai udah nggak inget itu. Ditelepon gini-gini, cepet harus datang dalam waktu 2 minggu gitu, bisa nggak? Gimana jawabnya iya gitu waktu itu. Karena udah padahal udah pengen pulang ke Indonesia kan.
And then everything happens so quick gitu ya. Saya dalam waktu 2 minggu saya kesini, saya dapat kerja, bahkan saya juga kayaknya blur gitu ya, masih gimana. Tapi waktu saya kembali lagi ke Melbourne, saya kembali dalam hidup yang baru. Waktu 2006 saya di Melbourne, itu saya in the wrong crowd gitu ya. Saya banyak teman-teman yang very high alcohol drink gitu ya. Saya juga jadi one of them gitu ya. Tapi waktu 3 tahun kemudian saya balik lagi ke Melbourne, saya nggak ada kontak dengan mereka satupun. Saya hidup baru gini ya. Udah, intinya saya hidup baru karena saya sudah give up on everything. Ternyata sama seperti cerita Abraham, setelah saya give up my everything, saya taruh Tuhan lebih dari my everything. Tuhan tidak mengambil my everything at all. Bahkan Tuhan ngasih saya lebih dari apa yang saya give up. Saya dikasih pekerjaan. Berapa tahun kemudian saya ketemu istri, ketemu istri saya gitu kan. Terus kemudian 2 tahun kemudian kami dikasih anak gitu ya. Menikah dulu. Menikah, kemudian setahun kemudian kami dikasih anak. Jadi itu setelah saya give up my everything, ternyata, dan saya taruh God first gitu ya, itu ternyata Tuhan nggak mau my everything. Tapi for some people mungkin Tuhan juga wanna grab your everything, ya. Give up your career, give up your business, everything. In some cases. Tapi in my cases, Tuhan even tidak mengambil my everything. I gave up my everything. Setelah saya gave up my everything, put God before my everything, bahkan my everything itu dikembalikan jauh lebih banyak dari apa yang saya nggak kepikir. Saya tuh nggak kepikir waktu itu menikah, punya anak, punya keluarga, nggak kepikir sama sekali. Semuanya itu blur, semuanya itu tuh saya datang balik lagi ke Melbourne dalam waktu 2 minggu, itu everything is just so blur. Everything is just gitu-gitu aja udah gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan berikan lebih daripada apa yang my everything setelah saya give up my everything. Tapi kadang-kadang when God wanna take our everything, itu bukan berarti Tuhan benar-benar mau mengambil our everything gitu ya. Our everything mungkin sesuatu hal yang paling sepele buat mata Tuhan, di mata Tuhan. God want our hearts more than our everything. Ya, Tuhan inginkan hati kita. Our everything, career, uang, relationship, itu sih kayaknya hal-hal kecil. Tuhan bisa kembaliin semua itu lebih daripada apa yang kita udah give up. Hal uang, karir, bukannya itu nggak penting ya, tapi itu satu hal yang di mata Tuhan itu sangat mudah. Nggak penting-penting amat gitu, nggak penting-penting amat. Yang lebih penting itu hati kita, our heart. Jadi kalau hati kita sudah, Tuhan sudah win our heart, begitu our everything dikembalikan lagi, even lebih, our attitude itu beda. Sekarang attitude saya terhadap career itu beda banget dengan waktu zamannya dulu. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir, karir saya ini sekarang sebenarnya lebih baik dari waktu saya di New Zealand. Tapi saya nggak terlalu merasa I feel better in terms of career. Saya nggak merasa ambisiusnya itu beda, ya. Bukan berarti saya malas-malasan kerja, enggak. Kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus kerja dengan baik. Tapi karena kita sudah give up our everything, dan our everything itu nggak lebih penting dari Tuhan. Setiap kali kita kerja, setiap kali kita berusaha, kita ada feel like put God first gitu in our jobs gitu ya. Kita dapat uang, ya kita butuh uang. Nggak ada yang sini nggak butuh uang, kita butuh uang. Tapi kita ingat mungkin, oh Tuhan ini beri kita uang dengan gaji kita atau dengan bisnis kita bisa mungkin berkati orang lebih, atau kita bisa donate lebih. Jadi selalu ada God in our everything, God in our successful, God in our business. Dia selalu ada di situ gitu. Jadi kita bisnis, kerja atau apapun bukan cuma sekedar kayak ambisi gitu ya. Jadi selalu ada. Walaupun saya diberkati benar-benar lebih dari yang saya pikirkan gitu ya. Tapi
attitude saya terhadap my everything itu jadi berbeda. Nah, kemudian cerita ini kalau kita baca di ayat ke-16 gitu ya, itu really struck me waktu saya baca di Alkitab itu di ayat ke-16 itu dikatakan, kalau kita baca lagi katanya setelah Abraham mempersembahkan domba itu ya, terus kemudian Tuhan berkata begini, katanya, aku bersumpah demi diriku. Terus saya lihat ini kayaknya itu really gimana ya? Kalau kita bersumpah, itu biasanya kita bersumpah terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Misalnya, oh, saya bersumpah demi orang tua saya bersumpah demi Tuhan, saya bersumpah. Kita nggak mungkin bersumpah demi sesuatu yang lebih rendah dari kita. Saya bersumpah demi teman saya, nggak ada. Saya bersumpah demi ART saya, nggak ada. Selalu bersumpah itu sesuatu yang lebih tinggi dari saya. Dan kalau udah bersumpah itu sesuatu yang die must do. I will do it. Bukan cuma janji, ini sumpah. Dan begitu saya baca balik lagi dari chapter sebelumnya itu, dari waktu bumi ini dibuat sampai kejadian 22 ini, tidak ada bilang Tuhan bersumpah. Tuhan berjanji, menjanjikan ini. Ya, ada yang. Tapi nggak ada sebelum chapter ini dibilang Tuhan itu bersumpah. Bersumpah sesuatu yang lebih tinggi. Karena Tuhan sendiri ada yang paling tinggi. Udah nggak ada yang bisa lebih tinggi lagi dari Tuhan. Jadi dia sampai Tuhan berkata, saya bersumpah keturunanmu akan melimpah gini. Dan kita lihat akhirnya beribu-ribu tahun kemudian banyak orang percaya, sampai number of Christian itu billions in the world gitu ya. Jadi itu bersumpah, Tuhan bersumpah, dan ini pertama kalinya di Alkitab Tuhan bersumpah. Mungkin correct me if I'm wrong, Pak Mate. Saya baca mundur ke belakang dari sebelum kejadian 22 itu nggak ada satupun dibilang Tuhan bersumpah. Hanya Tuhan berjanji. Jadi buat saya bersumpah itu sangat berbeda dengan janji. It's so significant. Jadi ini tuh kalau buat Abraham menganggap ini seperti ultimate guarantee. Sudah pasti. Kalau udah bersumpah, kalau Tuhan sudah bersumpah, nothing will be in His way. Udah nggak ada yang bisa dihalangi. Sudah ultimate guarantee, unbreakable binding. Udah luar biasa. Sampai Tuhan berkata seperti itu bersumpah karena Tuhan melihat imannya Abraham yang luar biasa, yang dites. Tuhan melihat, yes, I am your everything, not even your everything. Saya lebih dari your everything. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat soal letting go, give up, and everything gitu ya, it can be very complex, ya. Setiap orang mengalami hal-hal yang berbeda. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, saya harus let go ini, apa ini benar-benar dari Tuhan, apa ini benar-benar cuman perasaan saya aja, atau mungkin desakan orang lain gitu ya. Dari mana saya tahu kalau ini let go ini memang Tuhan mau untuk saya let go my everything? Ada satu indikator atau KPI, kita mungkin KPI gitu ya ngomongnya kalau di zaman sekarang ini. Satu hal yang kita bisa lihat, kalau kita let go our everything, itu kita rasanya peace. Itu satu indikator, walaupun painful ya, bisnis yang udah dibangun puluhan tahun, karir yang luar biasa, uang yang banyak yang harus kita give up itu, tapi kalau memang harus di let it go, kalau kita merasa feel peace gitu ya, kita mungkin sudah doa, sudah konsultasi, sudah do our best, tapi kalau kita memang merasa feeling peace when we let go, itu satu indikasi itu dari Tuhan. Berbeda kalau let it go karena misalkan despair gitu ya, jadi kayak nggak ada harapan. Itu biasanya kadang-kadang let it go karena bitterness. Kalau kita bitter gitu, misalkan, bisnis saya hilang gara-gara dia gitu lah, dia sampai yang bitternya I'm not gonna forgive this person gitu ya.
itu feeling bitter yang sampai dibawa sampai feeling hopeless, itu buat saya itu bukan let it go yang benar. Karena let it go dalam konteks Tuhan itu bukan yang tanpa pengharapan. Karena Tuhan itu nggak pernah even grab our everything sampai kita menjadi hopeless. Itu bukan Tuhan. Dan itu buat saya, kalau let it go itu nggak align dengan God's character ya, itu buat saya bukan let it go dari Tuhan. Kita harus berusaha lagi, ya. Kita harus berusaha dengan lebih baik. Tapi kalau kita feel peace, kita feel nggak ada anger, nggak ada bitterness kepada siapapun, itu satu indikator itu let it go dari Tuhan. Juga let it go ini satu indikator lainnya itu kita bisa ini termotivasi, bukannya berarti saya mau give up dengan menyerah, tapi let it go ini termotivasi untuk kita lebih trust sama Tuhan. It's okay. Jadi kita lebih percaya sama Tuhan, kayak kita termotivasi gitu, bukannya berarti kayak udah menyerah gitu ya, enggak, tapi kita mau let it go ini saya termotivasi dengan saya yakin Tuhan pasti kasih. Jadi kita ada motivasi gitu ya. Bukan berarti let it go karena ketakutan. Ketakutan kalau kayak misalkan kita bicara yang real aja ya, misalkan kita kehilangan bisnis gitu ya, kita kehilangan kekayaan kita gini-gini. Oh nanti makan bagaimana gini-gini. Takut ya, sebagai manusia kita takut, itu wajar. Tapi kalau kita di satu sisi kita feel I think I'll be okay. Saya percaya ya kehilangan banyak, tapi somehow I feel be okay. I trust God. Kalau kita punya feel that sense itu, that let it go itu dari Tuhan. Dan again harus align with God's characters ya, nggak kontradiktif dengan God's character. It's come peace and everything. Dan juga satu indikator kalau letting go ini dari Tuhan, itu sebenarnya akan menguatkan iman kita. Bukan let it go membuat kita jadi hopeless, jadi kita give up on everything, kecewa sama Tuhan gini sampai bagaimana. Justru let it go yang benar itu kita justru men-strengthen our faith gitu ya. Men-strengthen kita jadi lebih dekat gitu ya. Jadi waktu Abraham menaruh Ishak di atas mezbah itu memang sepertinya let it go gitu ya. Saya siap mengorbankan anak saya di atas mezbah. Tapi ingat, waktu itu saya yakin itu sebenarnya encounter moment. Jadi waktu anaknya ditaruh di atas mezbah itu adalah buat saya itu kayak pertemuan Abraham dengan Tuhan di atas mezbah itu. My encounter, I put my son, aku mau let it go. Tapi bukan soal let it go-nya itu, tapi itu saat pertemuan dengan Tuhan di mezbah itu. Dan juga buat kita in our modern world gitu ya, itu kadang-kadang kalau kita let it go itu kadang bisa dikonfirm melalui doa. Kita doa, again tiap orang berbeda ya. Ada yang mungkin mendengar suara Tuhan audible gitu ya. Ada juga yang diteguhkan dari firman Tuhan. Mungkin teman kita memberikan scripture ini gitu. Oh, kayaknya benar ya. Kayaknya kok itu memang saya harus let it go. Jadi bisa dikonfirm dari itu juga. Kalau let it go karena despair, karena hopeless, itu biasanya di-driven karena isolation dan emotion. Jadi saya let go. Saya nggak mau berhubungan dengan orang lain. Saya nggak mau dengar orang lain. Saya buat keputusan in isolation, just by myself in my own room. Itu menurut saya kurang baik ya. Bukan berarti kita nggak butuh waktu by myself gitu ya, itu different. Tapi hanya di-derive dari emosi kita, bukan di-confirm dari doa atau firman Tuhan. Nah, jadi kenapa letting go itu menurut saya itu it's important gitu ya, it's important. Jadi yang pertama itu kita itu letting go itu menunjukkan di mana hati kita berada. Apakah hati kita itu ada di our everything, our career, our money, our everything, or hati kita di Tuhan.
Jadi momen let it go itu penting. Jadi Tuhan tahu hati kamu tuh di mana. Kamu kerja bukan soal uangnya, bukan soal karirnya, itu mungkin nggak terlalu penting. Tapi hati kita itu di mana? Di Tuhan atau di our everything. Jadi letting go itu jadi kita tahu, kita tunjukkan kepada Tuhan kalau our everything itu bukan yang utama, ya Tuhan yang lebih utama. Yang kedua, kenapa letting go itu penting? Buat saya letting go itu kita bisa menempatkan pada posisi yang lebih baik dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun it's so unknown ya, saya akan lose everything. Kayaknya itu scary gitu ya. Kita nggak akan, kayaknya saya juga nggak kebayang gitu ya, lose everything gitu ya. Puji Tuhan saya nggak lose everything banget. Tapi for some people itu ada yang benar-benar sampai lose everything, sampai uang $1 pun nggak ada gitu ya. Ada orang yang seperti itu. Dan come to the lowest point, kalau kita bisa lihat dengan ikhlas gitu ya, kalau orang Indonesia kita sering dengar kata-kata ikhlas gitu ya, saya udah selesaikan itu ya. Jadi itu sebenarnya kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar. In my case, yes, sesuatu yang lebih besar, lebih sukses, lebih dari yang saya let it go. In some cases, lebih besar tidak harus karirnya balik lagi, tidak harus bisnisnya balik lagi, tapi bisa sesuatu yang lebih besar, your heart even closer to God gitu ya. Kita bisa winning more, bukan hanya sekedar winning yang superficial, uang atau karir gitu ya, tapi kita bisa winning yang lebih besar. Juga letting go itu akan mengantarkan kita kepada hidup yang berkelimpahan dan penuh harapan. Jangan mengartikan ini berkelimpahan itu cuma sekedar selalu konteksnya uang, karir. Apa yang sudah kita lepaskan Tuhan berikan berkali-kali lipat. Ya puji Tuhan, in some cases seperti itu, contohnya saya. Tapi kita dengan let go itu let go dalam konteks kita ini in dalam Christian world itu justru akan memberikan kita hidup yang penuh harapan. Jadi saat kita kerja, Tuhan berikan lagi, itu kita selalu punya harapan baru. Ya. Buat saya itu lebih penting daripada uangnya, daripada karirnya yang segimana gitu ya. Jadi hidup itu jadi nggak cuma sekedar ya gitu aja, jalanin aja hopeless kayak zombie gitu ya, enggak. Jadi hidupnya itu ada harapan, dan hidup dalam Tuhan kita selalu dengan berkelimpahan. Jangan selalu konteksnya uang, tapi berserah. Itu bukan berarti kita kehilangan ya, tapi Tuhan bisa menggantikan our everything dengan yang lebih baik ya. Walaupun bisa secara superficial materi ya, bisa juga dalam hal lainnya. Mungkin hidup kita jauh lebih sehat, hidup kita jadi lebih benar, pemikiran kita jadi lebih baik, kita lebih less stressful gitu ya, kita lebih mindful, kita lebih bisa doing more to other people. Itu jadi kayaknya lebih berkelimpahan hidup daripada cuman yang superficial uang atau apa. Jadi waktu kita give up Ishak kita gitu ya, our everything, itu kita dalam proses itu bukan seperti sesuatu yang hampa gitu ya. Dalam Tuhan itu kita give up bukan berarti kita lost gitu ya, bukan berarti kita lost. Tapi Tuhan want to win our heart ya. Setelah win our heart, regardless Tuhan mau kembalikan lagi ataupun tidak, itu attitude kita berbeda. Karir kita dikembalikan lagi, bisnis kita dikembalikan 100 kali lipat pun, tapi attitude kita akan berbeda ya. Itu jadi bukan sesuatu yang hampa. Saya cuma mau share beberapa sedikit quotes sedikit ya. Jadi dalam spiritual growth, dalam kita bertumbuh dalam Tuhan itu bukan cuma sekedar I get more gitu ya. I get more in terms of nggak harus dalam bentuk uang juga. Bisa misalkan I get more of firman Tuhan yang luar biasa. Keep getting. Apalagi sekarang di zaman modern kita
easily share firman Tuhan yang bagus-bagus di sosial media. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Kita share, kita getting more. Tapi sebenarnya buat saya kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan itu tuh kita harus surrender more. Ya, kita harus surrender lebih daripada getting more gitu ya, getting more. Di Filipi 3 ayat ke-7 itu Paul mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah itu konteksnya kalau ada waktu baca kitab itu, waktu Paul itu tuh dia dengan segala achievementnya, dengan segala prestigious yang dia punya saat itu, dan itu justru setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia surrender gitu ya, sempat buta segala macam, itu semua achievement yang dulu dia punya itu jadi dia anggap nggak terlalu berharga amat. Ya, jadi karir yang kita punya saat ini, puji Tuhan kalau hebat atau bisnis yang hebat, itu sebenarnya nggak terlalu berharga amat, to be honest. Bukan berarti nggak butuh uang ya, butuh, tapi nggak terlalu berharga amat di mata Tuhan. Hati kita, attitude kita towards itu justru yang lebih berharga. Nah, juga letting go itu menurut saya itu bukan kalah ya, bukan losing. Jadi letting go itu tuh sebenarnya kita akan membuat make room for God gitu ya. Karena ibaratnya hati kita segini, hati kita sudah di-occupied sama our everything. Begitu kita let it go, kita ada room lebih. Sebenarnya Tuhan punya greater purpose untuk merubah our mess gitu, merubah our everything untuk sesuatu yang lebih. Contohnya saya misalkan, contohnya orang-orang yang punya bisnis luar biasa dulu, begitu give up their everything, dan Tuhan berikan lagi atau mungkin tidak pun, uang yang diberikan setelah hati kita berubah itu akan dipakai untuk way greater purpose. Mungkin dulu bisnisnya nggak pernah doing something for the community, for example. Sekarang dengan berubah, dia doing something for the community, for the people around them. Itu uang yang dihasilkan itu akan dipakai untuk way greater purpose, karena hati kita sudah dirubah. Hati kita nggak terlalu cling on too much sama our everything, gitu ya. Jadi it's such a amazing thing kalau kita make room gitu ya untuk God's greater purpose gitu loh. Jadi juga jangan discourage kalau kita one day kita didn't get what we want, didn't lost everything, lost career yang kita bangun, lost business yang kita bangun, atau mungkin in konteks misalkan oke lah, misalkan imigran, kita juga imigran gitu, kita berusaha sebisa mungkin wanna live in this country gitu, kita put so much effort gitu ya, tapi mungkin Tuhan punya greater purpose somewhere else. Mungkin Tuhan punya greater purpose kalau kamu di Indonesia, kalau kamu mungkin di Australia juga gitu ya, tapi kita nggak tahu, tapi kita kadang-kadang terobses dengan our everything that beyond God. Itu problemnya, dan kita manusia very easily to obsess with our everything. Kadang-kadang itu sampai melebihi dari Tuhan. Jadi itu message saya, sharing saya, mudah-mudahan stick to each of us. Mungkin saya nggak tahu ya dalam kehidupan kita our everything itu apa. Tiap orang beda-beda. Tapi ya saya ya tiap orang punya your everything. Tapi saya cuma mau share God's itu lebih dari our everything. Dan kadang-kadang kita harus let go our everything. Karena Tuhan itu lebih dari our everything. Seperti yang kita belajar dari Abraham, let it go, walaupun tidak diambil. In that context tidak diambil. Oke, terima kasih. Kita doa.
Pak Made mau berdoa? Mari kita berdoa ya. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menghampiri Engkau. Kami menyadari Tuhan bahwa kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Dari kacamata Tuhan, Engkau melihat kami sangat penting, sangat berharga. Dan itulah sebabnya Engkau memberikan kami yang terbaik. Engkau memberikan Yesus Kristus untuk menebus kami dengan harga yang mahal. Tuhan, kalau kami belajar dari Abraham, dia telah memberikan segala-galanya, anak tunggalnya. Itu akan menginspirasi kami, menolong kami. Jikalau kami memberi, kami tidak anggap itu segala-galanya. Tetapi ada saat Tuhan di mana Tuhan menolong kami untuk memberikan segala-galanya, untuk bukti bahwa kami takut akan Engkau. Sebagaimana Abraham takut akan Engkau, hormat akan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, melihat Engkau segala-galanya, maka ia berani memberikan yang terbaik kepadamu. Mari Tuhan berkati Hendrik, sekeluarga, berkati pelayanannya, pekerjaannya, berkati kami semua oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah itu akan memberikan kami semangat untuk ikut Tuhan dan tetap setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus hari ini dan seterusnya. Biarlah Engkau menjaga kami. Amin. Amin.